Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, dua master besar alam laut dewa dari klan iblis di atas langit saling memandang, tetapi ada keraguan di wajah mereka. Dengan kekuatan lolongan iblis, mereka benar-benar dapat menghancurkan es biru. Tapi mereka juga tidak menyangka bahwa Mosio akan dirugikan. Segera di bawah suara mendesing, cahaya hitam lain terbang dari belakang Lanbing. Panah hitam ini menembus langsung ke wajah Mosio yang membuat tanda berdarah setebal ibu jari muncul di wajah kasarnya. Jika panah ini bergerak 2 atau 3 inci lagi ke samping, Mosio mungkin akan tertusuk otaknya dan mati. Kalian berdua, tunggu apa lagi? Bunuh anak itu dengan cepat. Anak itu adalah Loseng. Raungan keras Mosio keluar lagi dan dia sangat marah pada Moji dan Mo Wuliang di sana karena mereka dalam keadaan linglung di sana. Loseng? Apakah anak pemanah ini Loseng? Mo Wuliang dan Moji juga melihat bahwa panah yang ditembakkan Loseng ternyata sangat kuat dan Mosio benar-benar tidak berdaya ketika terjerat oleh es biru. Ternyata anak ini Loseng. Mosio, saya akan membantu Anda untuk membunuhnya sekarang juga. Moji tertawa, kemudian dia mengubah arah dan melintasi Lanbing, langsung menuju Loseng. Dan ketika master besar alam laut dewa dari klan Yoye yang bernama Tian Xuan melihat situasi di depannya tanpa Loseng dan Lanbing membuka mulut mereka, dia berbalik dan melihat puluhan ribu bilah angin biru laut muncul di satu sisi. Jelas dia hanya ingin menahan Moji. Lawan Anda adalah saya. Mo Wuliang berdiri di depan Tian Xuan saat ini. Lagi pula ras iblis sekarang memiliki 3 master besar alam laut dewa, tetapi hanya ada 2 di tanah suci Tianyu. Saat ini, jadi situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Loseng. Selain orang suci perang dan kekuatan alam laut dewa di langit, ada banyak panglima perang, jenderal, dan pejuang yang semuanya bertempur dengan darah di setiap sudut tanah suci Tianyu. Namun, individu dari orang-orang klan Yoye sangat kuat. Jadi dalam pertempuran di level master perang, jenderal prajurit dan prajurit, klan malam memiliki semua keunggulan dan mengalahkan klan iblis selangkah demi selangkah. Namun saat ini, para ahli perang dan jenderal klan Yoye tidak memiliki niat untuk berperang, melainkan memperhatikan pertempuran di langit. Tapi tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh, itu tidak ada gunanya. Karena setelah alam laut dewa yang kuat dikalahkan, perang ini akan berakhir. Oleh karena itu, ketika semua orang di tanah suci klan Yoye melihat ketika Master Iblis Moji, Mo Wuliang muncul, semua orang memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Rajaku, tidak bisa melindungi kita lagi. Wajah seorang wanita klan Yoye menunjukkan kesedihan. Senjata di tangannya telah jatuh ke tanah, ekspresinya muram dan dia bergumam pada diri sendiri. Bukan hanya dia, wanita lain dari klan Yoye juga terus berdoa. Mungkin ketiga raja klan Yoye bisa memberi mereka keajaiban di saat-saat terakhir. Sekarang roda Bagua melayang jauh di udara. Naga leluhur melompat-lompat di atas roda Bagua, mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya. Bagaimanapun jejak Loseng telah terukir dalam jiwa naga leluhur, jadi dia dapat merasakan krisis Loseng. Tetapi angin di sebelahnya langsung menggunakan penghalang untuk menutupi naga leluhur itu. Jadi tidak peduli seberapa keras Zulong mencoba, dia tidak dapat melewati penghalang ini. Hei, turun dan bantu. Sebaiknya kita tidak membiarkan anak ini mati di sini, kata King Feng dingin. Yuse mendengus. Hei, dia baru tahu bahwa kita pasti akan mengambil tindakan, jadi dia bergegas turun dengan tidak hati-hati.
Bosmu tersenyum tipis. Setidaknya dia membawa kita ke benua Poseidon. Seberapa sulit menghadapi beberapa tikus iblis. Yusei, Guper, kalian berdua turunlah. Guper mengangguk dan melompat dari roda bak gua, sementara Yusei mengayunkan pedang dunia bawah hitam di tangannya. Dengan ekspresi tak berdaya dan berubah menjadi aliran cahaya terbang menuju tanah suci Tianyu. Di sini, Lanbing melihat iblis lain dari alam laut dewa bergegas turun. Dia menggetakkan gigi dan menggigit ujung lidahnya lagi, dan terus membakar esensi darahnya. Meskipun esensi dan darah yang terbakar dapat menghasilkan kekuatan yang lebih kuat untuk jangka waktu tertentu, tapi esensi dan darah tidak dapat dibakar tanpa batas waktu, dan dibutuhkan banyak waktu untuk merawat esensi dan darah yang terbakar. Setelah pembakaran tersebut, sehingga esensi dan darah yang terbakar dapat berangsur-angsur pulih. Saat ini, tornado berwarna air menari lebih gila lagi, tapi kali ini, jika dia ingin menghentikan dua iblis dari alam laut dewa yang merupakan tugas yang mustahil. Tetapi pada saat ini, dia melirik sedikit dan memperhatikan bahwa Losen tidak menembakkan panah hitam di tangannya lagi. Dia benar-benar berdiri tak bergerak dengan senyuman di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah Anda sudah menyerah? Lanbing tidak banyak berhubungan dengan Loseng, tapi dia tahu kepribadian Loseng. Orang ini jelas bukan orang yang mudah menyerah, tapi sekarang kenapa dia tidak mengambil tindakan? Namun pada saat ini Lanbing memperhatikan dua orang laki di kejauhan yang mulai mendekat dengan cepat. Kedua orang itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memegang pedang hitam, tetapi wanita itu memiliki sekuntum bunga di matanya. Meskipun penampilan keduanya terlihat sangat aneh, dan yang lebih penting adalah kekuatan mereka. Pada saat ini, pupil Lanbing tiba-tiba melebar. Kekuatan kedua orang ini sebenarnya melebihi keberadaan alam laut dewa, karena Lanbing merasakan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan Liu Yu tidak bisa menandinginya sama sekali. Mungkinkah itu eksistensi di alam dewa? Pada saat ini, Lanbing tiba-tiba memiliki spekulasi seperti itu di dalam hatinya. Lagi pula klan Joye tidak lepas dari dunia atas. Melalui patung raja, tidak sulit untuk memahami informasi dari dunia atas, sehingga Lanbing dapat dengan mudah sampai pada kesimpulan ini. Tetapi tiga master besar alam laut dewa dari klan iblis berbeda. Mereka bahkan tidak tahu bahwa alam di atas alam laut dewa disebut alam dewa. Jadi ketika ketiga penguasa alam klan iblis setelah melihat Guper dan Yusei, mereka berdua memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Mengapa pria dan wanita ini bisa begitu kuat? Bahkan lebih kuat dari alam laut dewa. Berapa tingkat budidaya kedua orang ini? Apakah mereka benar-benar master yang turun dari alam atas? Sekarang, baik klan Joye maupun klan iblis menjadi ketakutan dan kebingungan. Di saat yang sama, kedua belah pihak berspekulasi tentang niat pria dan wanita ini, dan di pihak mana mereka berada. Namun tidak ada keraguan di hati mereka, bahwa dengan kekuatan kedua orang ini terlalu mudah untuk menghancurkan tanah suci Tianyu dan tanah suci iblis gandahannya dengan satu gerakan. Tapi bagaimana makhluk sekuat itu bisa ikut campur dalam perang pada tingkat ini? Dan jawabannya segera muncul. Guper pelan melayang ke arah Loseng tetapi berkata, "Sudah cukup, akhiri pertempuran ini dengan cepat. Kita masih perlu mencari bahan untuk Hapeng membuat boneka." Guper sama sekali tidak memperhatikan perang di bawah, karena perang pada level ini sama membosankannya. Baginya itu sama dengan permainan anak-anak di depannya. Yusei mendengus dingin pada Loseng dan mengejek. "Anda sangat tidak berguna. Semua orang di alam laut dewa ini tidak bisa Anda kalahkan sepenuhnya. Anda masih ingin memiliki bakat surga emas." Loseng mengangkat bahunya. Kali ini dia menghadapi Yusei, tetapi tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata,
Saat saya melangkah ke alam dewa, saya akan mengalahkan Anda 10 kali. Mendengar itu, GPR langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berkata, itu benar-benar mungkin. Sejujurnya, baik Yuse maupun GPR tidak mampu melawan kekuatan besar alam laut dewa ketika mereka berada di alam hidup dan mati. Kemampuan Loseng untuk melakukan ini sangat dilebih-lebihkan. Bahkan di dalam klan surgawi yang penuh dengan jenius, mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, hanya saja Yuse sangat tidak menyukai Loseng dari sejak awal. Jadi dia melontarkan komentar sinis. Loseng, GPR, dan Yuse sedang mengobrol dan tertawa gembira, sementara Klan Loye dan klan iblis berada di dunia es dan api. Klan Bin, Tian Xuan, dan banyak orang suci perang lainnya dari klan Yoye kembali bersemangat saat ini, seolah-olah tali ketat tiba-tiba mengendur dan beberapa wanita dari klan Yoye bahkan merasa gembira. Karena saat ini mereka tahu bahwa tanah suci Tianyu masih bertahan. Adapun klan iblis, 3 penguasa besar alam laut dewa, Musio, Moji, dan Mowliang, serta banyak orang suci dan panglima perang klan iblis. Hati mereka saat ini sedang menuju ke jurang maut. Karena obrolan dan tawa Loseng dengan mereka adalah hukuman mati bagi ras iblis. Bagaimanapun, untuk tanah suci iblis kembar, ini awalnya merupakan langkah putus asa. Jadi mulai sekarang tanah suci iblis kembar mungkin akan menghilang dari benua Poseidon. Pada saat ini, ekspresi kedua orang kuat di alam laut dewa klan Yoye acuh tak acuh, tetapi tekanan pada iblis pada saat ini sebesar gunung. Tidak perlu basa-basi lagi, ayo langsung ke bisnis. Kata-kata GPR membuat Yuse sangat tidak senang. Yuse memilih untuk mengakhiri topik dengan tergesa-gesa dan memusatkan perhatiannya pada pedang dunia bawah hitam yang mengingatkan klan iblis kekar. Lalu berkata, untungnya makhluk yang akan dibersihkan ternyata iblis, dan saya tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap iblis. GPR tersenyum tipis. Kebetulan saya juga mengalami hal yang sama. Jelas kekuatan ras iblis di alam atas juga tidak lemah, tetapi ras ini sangat agresif dan mendominasi. Meskipun klan surgawi adalah eksistensi netral di dunia atas, tujuan mereka sangat berbeda dari ras lain. Ras manusia, klan Yoye, ras iblis, dan ras lainnya yang semuanya memiliki tujuan inti untuk memperluas ras mereka sendiri. Bagaimanapun, klan surgawi dibentuk oleh para jenius dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Ras ini pada awalnya sangat unik di dunia dan tujuan mereka sangat berbeda dari ras lain pada umumnya. Karena klan Tianwei bersifat netral dan sangat kuat, mereka memiliki hubungan baik dengan sebagian besar ras dunia. Seperti ras manusia, klan Yoye, dan ras kuat lainnya di dunia atas. Namun, klan surgawi dan klan iblis selalu berada dalam keadaan bermusuhan. Di satu sisi, klan iblis memiliki rasa identitas yang sangat kuat dengan klan mereka sendiri dan tidak mengizinkan jenius klan iblis untuk bergabung dengan klan surgawi. Setelah diverifikasi, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Di sisi lain, iblis memiliki temperamen yang ganas karena telah melakukan beberapa pertempuran dengan klan surgawi dan bahkan tokoh besar di tingkatan Tianshun telah mengambil tindakan. Akibatnya, orang-orang dari klan surgawi memiliki kesan yang sangat berbeda terhadap para iblis tersebut. Sekarang mereka berada di alam bawah, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan para iblis dari alam bawah ini? Jika bukan karena waktu yang sempit, bahkan jika bukan karena alasan Loseng, mereka mungkin telah memusnahkan tanah suci klan iblis. Setelah mendengar apa yang dikatakan GPR dan Yuse, Musio tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun dia tidak tahu dari mana orang-orang kuat ini berasal, dia tidak akan pernah membiarkan tanah suci iblis api miliknya binasa begitu saja. Dua senior, bisakah Anda mendengarkan saya?
Suara kasar Mosio benar-benar bergetar. "Hai, ada apa?" Yushe memandang Mosio dengan acuh tak acuh. Mosio dengan cepat berkata, "Ini adalah dendam antara Tanah Suci Iblis Ganda dan Tanah Suci Tianyu. Apakah pantas bagi kedua senior untuk ikut campur seperti ini?" Yushe tersenyum tipis. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan alam laut dewa dari klan iblis ini sedang melakukan perjuangan terakhirnya. Perselisihan antara dua klan kita secara alami akan diselesaikan sendiri. Bisakah kedua senior menunjukkan dukungan mereka? Mosio juga tahu bahwa alasan yang dia buat sangat timpang. Jika orang lain ingin mengambil tindakan, mereka dapat menemukan seseorang. Ada ratusan alasan, tapi Mosio tidak punya pilihan selain terus berbicara, berharap keduanya akan melepaskan mereka. Mendengar itu, Lanbing dan Tianxun tiba-tiba menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Situasi saat ini sangat sederhana. Dua orang kuat di alam dewa di depan mereka bisa mengendalikan arah pertempuran ini, dan pasti akan berdiri di pihak Loseng. Tapi bagaimana jika pihak lain dibujuk oleh Mosio? Jika kedua senior tidak ikut campur dalam masalah ini, Tanah Suci Iblis Ganda kami pasti akan menawarkan semua harta klan dan tunduk pada Anda. Lanjut Mosio. Sudah cukup. Yushe menguap, mengangkat pedang dunia bawah hitam di tangannya, dan kemudian menunjukkan senyuman jahat. Saya tidak tertarik dengan harta karun di Tanah Suci kecil. Sebagai perbandingan, saya tidak tertarik untuk membunuh. Tapi untuk kalian para iblis, saya sangat tertarik membunuh kalian. Ayo kita lakukan, berhenti berbicara omong kosong. Gopr juga tersenyum ringan, dan bunga di matanya mulai berputar. Melihat permintaan belas kasihan mereka tidak ada gunanya, ekspresi Mosio, Moulian, dan Moji tiba-tiba berubah. Dan gangguan di tubuh ketiga orang itu tiba-tiba meledak, terbang ke tiga arah berbeda. Bagaimanapun tidak ada yang mau duduk diam dan menunggu kematian. Mengetahui bahwa mereka tidak mampu mengalahkan mereka, mereka bertiga memilih untuk melarikan diri secara bersamaan. Ingin melarikan diri? Mimpi! Ada ekspresi dingin di wajah Yoshe dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Setelah berputar di tempatnya, dia menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Saat berikutnya, semua orang melihat bayangan hitam datang lebih dulu dan menembak ke arah Moulian. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Yushe bergerak, mereka hanya melihat tubuh Moulian yang besar dengan sedikit kilatan cahaya hitam. Kemudian beberapa kumpulan kabut darah menyebar dan melesat ke arah bawah. Setelah Yushe berurusan dengan orang pertama, dia kemudian berubah menjadi kabut hitam lagi dan bergegas menuju Moji. Adapun Gopr, dia tertawa seperti lonceng perak dan mengikuti auman iblis sepanjang jalan. Dibandingkan dengan keterampilan pedang Yushe yang tajam dan kecepatan yang menakutkan, Gopr hanya mengikuti Mozia perlahan dan bunga di matanya mulai mengeluarkan cahaya hijau redup. Terselubung dalam cahaya itu, kecepatan Mozia berangsur-angsur melambat. Segera ekspresi ketakutan muncul di wajah Mosio dan dia terus mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Sementara tongkat berkepala hantu di tangannya terus mengaum, menyerang kekosongan dengan gila-gilaan. Saat Mosio mengayunkan semakin cepat, bola panah darah tiba-tiba meledak dari dadanya dan jantungnya meledak secara otomatis. Meskipun jantung iblis sangat besar dan jauh lebih kuat daripada makhluk biasa, tapi setelah itu benar-benar ditembakkan pada jarak puluhan kaki. Jantungnya meledak, sehingga kekuatan raungan iblis juga mulai menurun dengan cepat. Dan tubuhnya yang besar juga jatuh ke bawah. Namun matanya masih terbuka seperti lonceng. Bahkan pada saat kematiannya dia masih tenggelam dalam ketakutan. Itu ilusi, bisik Lanbing. Ya, di sana ketakutan hingga jantungnya meledak dan mati. Tianxuan juga mengangguk diam-diam, merasa sedikit aneh melihat esensi Mosio. Sebenarnya dia memang sombong dan iblis mulai memiliki karakter yang sangat berani. Sehingga
tidak mungkin menakut-nakuti hati para iblis. Tapi kalau ini Mosio ketakutan sampai mati. Gupeon masih tersenyum dengan tangan di belakang punggung, bunga di mata kanannya berhenti berputar dan terbang menuju loseng. Segera Yuse juga kembali setelah membunuh Mochi dan Mouliang. Sekarang dia juga muncul di sebelah loseng dan mendesak dengan suara dingin. Oke, kami telah memecahkan ketiga tikus ini. Mohon minta teman Anda dari klan Yoye untuk membantu kami mengumpulkan materi. Sekarang, 3 orang kuat dari alam laut dewa dan klan iblis terbunuh dalam sekejap. Dan moral klan iblis yang tersisa langsung turun hingga ekstrim, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Adapun anggota klan Yoye semangat mereka meningkat pesat, dan mereka mulai mengejar mereka sepanjang jalan. Namun Lanbing dan Tian Xuan tidak mengambil tindakan, karena kemenangan atau kekalahan telah menjadi kepastian. Dan mereka lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi sebelum Loseng bisa menjawab perkataan Yose, Lanbing sudah membungkuk hormat kepada Yuse. Senior, klan Yoye kami akan selalu mengingat kebaikan kalian, tapi kami tidak tahu bahan apa yang Anda butuhkan. Dan tanah suci Tianyu kami akan melakukannya yang terbaik untuk membantu. Siapa sangka Yuse terkekeh, tapi malah tersenyum sopan pada Lanbing dan berkata, Hei, bahannya tidak terlalu penting. Anda harus membunuh tikus kecil di bawah dulu. Melihat sikap Yuse, Loseng menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Karakter Yuse ini sangat menyebalkan, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Saat Loseng bingung, Gupeer di sebelahnya terkekeh dan menjelaskan kepada Loseng dengan suara rendah. Orang yang disukai pria ini adalah wanita dari klan Yoye. Setelah mengatakan ini, Loseng tiba-tiba menyadari bahwa klan surgawi termasuk orang-orang jenius dari banyak ras. Jadi tidak heran jika klan Yoye muncul di klan surgawi. Jadi dia bekerja sangat keras untuk membunuh para iblis tadi. Pada saat ini, Tian Xuan berkata dengan wajah khawatir. Lanbing, saya tidak tahu situasi Tuan Liu Yu saat ini. Jika tanah suci setan teror benar-benar pergi untuk memburu Tuan Liu Yu, dia mungkin... Mata Loseng berkedip dan sebuah pikiran tenggelam dalam ingatan dunia. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Liu Yu baik-baik saja dan dia sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, Loseng melihat ke kejauhan. Setelah puluhan nafas, aliran cahaya dari langit terbang menuju tanah suci Tianyu. Pada saat ini, sebuah aliran cahaya itu sangat cepat dan sudah mendekati tanah suci Tianyu dalam sekejap. Ketika Lanbing dan Tian Xuan melihat kemunculan pengunjung itu, mereka menghela nafas lega. Di saat yang sama, kedua wanita itu kembali terkejut, seolah-olah dia bisa meramalkan masa depan, bahwa Loseng mengetahui Liu Yu akan kembali saat ini. Ling Yan yang berdiri tidak jauh juga sangat penasaran. Dia tidak tahu bagaimana Loseng melakukannya. Dia sebelumnya pernah bertarung melawan iblis Sora dan langsung mengungkapkan identitas lawannya. Bahkan akurat hingga jumlahnya, bulan, dan hari. Seolah-olah Loseng sepertinya tahu segala sesuatu makhluk di dunia ini. Di bawah suara mendesing, Liu Yu mengenakan jubah lavender dan dia bergegas untuk masuk dengan kecepatan tinggi karena hatinya juga sangat cemas. Bagaimanapun orang-orang dari tanah suci setan teror ini berani mengejarnya, maka tanah suci setan api pasti akan menyerang tanah suci Tianyu. Lanbing dan Tian Xuan mungkin tidak cukup untuk menghentikan invasi tanah suci iblis api. Dan di bawah kemajuan pesat ini, dia melihat asap tebal membumbung dari langit di atas tanah suci Tianyu, dan wajah cantiknya dengan cepat tenggelam. Dia menggertakkan gigi peraknya dan mengambil keputusan. Jika tanah suci Tianyu dihancurkan, dia sendiri yang akan membunuh semuanya iblis di tanah suci iblis ganda. Namun ketika Liu Yu memasuki tanah suci Tianyu, dia melihat Lanbing dan Tian Xuan berdiri di sana dengan sempurna. Dia penasaran, tetapi matanya tertuju pada seorang pemuda yang mengenakan kemeja putih dan jubah broklat kilau yang tak terlukiskan.
Loseng? Liu Yu masih bertanya-tanya, tapi sekarang dia melihat loseng dan menemukan jawabannya dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana tanah suci Tianyu melawan invasi iblis, itu pasti terkait erat dengan loseng. Tuan Liu Yu! Tuan Liu Yu, apakah Anda baik-baik saja? Tanah suci setan teror mengetahui gerakan Anda dan ingin memanfaatkan Anda saat mengatasi bencana. Lan Wing dan Tian Xuan bertanya dengan penuh semangat saat mereka berkumpul. Liu Yu mengangguk. Maksud Anda ketiga orang ini? Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan ada 3 kepala besar di tangannya. Salah satu kepalanya adalah pemimpin tanah suci teror, Jia Ou, dan 3 penguasa besar alam laut dewa dari tanah suci iblis teror. Semuanya dibunuh oleh Liu Yu. Melihat adegan ini, Loseng hanya tersenyum tipis. Melalui ingatan dunia, dia sudah mengetahui hasilnya. Liu Yu memang sangat tangguh. Dia tidak hanya selamat dari bencana besar, dia bahkan bisa membunuhnya. 3 iblis kuat dari alam laut dewa sendirian. Segera Liu Yu dengan santai membuang ketiga kepala itu dan berjalan menuju Loseng. Pada saat ini dia tiba-tiba menemukan Gu Pei dan Yu She di belakang Loseng. Momentum samar terpancar dari Gu Pei dan Yu She yang membuat Liu Yu diam-diam ketakutan. Tetapi mereka berdiri di belakang Loseng. Sepertinya kedua orang ini yang membalikkan situasi pertempuran. Jelas dugaan ini tidak sulit didapat. Meskipun Loseng sangat berbakat, dia telah menembus alam hidup dan mati. Tapi seharusnya tidak bisa melawan penguasa besar alam laut ilahi alam dewa. Loseng, baru saja. Liu Yu tidak berbicara. Loseng mengangguk dan berkata kepada Liu Yu, saya masih harus berterima kasih kepada 2 teman di belakang saya atas bantuan mereka. Jika tidak, tanah suci Tianyu mungkin tidak dapat selamat dari bencana ini. Liu Yu mengangguk dan dalam sekejap dia berlutut langsung ke arah Gu Pei dan Yu She. Kebaikan ini akan diingat oleh klan Yoye kami dan kami akan selamanya berterima kasih. Gu Pei tampak acuh tak acuh dan tak bereaksi. Yu She yang selalu suam-suam kuku tertawa dan berkata, ini hanya masalah kecil. Ngomong-ngomong, Anda sepertinya dikenali oleh klan surgawi saya. Klan surgawi? Setelah Liu Yu berdiri, matanya tiba-tiba bersinar ketika dia mendengar kata-kata Yu She. Maksud Anda, monumen bakat? Yu She mengangguk. Saya merasakan jejak klan surgawi pada diri Anda. Jika tebakan benar, Anda seharusnya berada di baris kedua orang-orang berbakat. Mendengar itu, Liu Yu berkata, iya, jelas Liu Yu adalah satu-satunya orang selain Loseng yang dapat dimasukkan ke dalam baris kedua. Siapapun yang dapat memasuki baris kedua di Menara Dosa akan meninggalkan tanda surgawi. Mudah untuk mengatakannya, Anda dan saya berasal dari ras yang sama, kata Yu She dengan penuh semangat. Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar pembicaraan genit Yu She dengan Liu Yu. Dia juga dikenali oleh klan surgawi dan dia tidak melihat pria ini tersenyum padanya. Ketika Liu Yu memahami tujuan Loseng, dia merintahkan Lan Bing dan Tian Xuan untuk menangani akhir permainan Tanah Suci Tianyu. Dan dia harus secara pribadi membantu mereka mengumpulkan materi. Di bawah panggilan Gu Pei, roda bagua 5 orang juga mendekat dan memasuki pohon suci bersama Liu Yu. Hapeng mendaftar bahan-bahan yang dibutuhkan satu persatu. Setelah Liu Yu meliriknya, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Sebagian besar barang dalam daftar bahan tersedia di Tanah Suci Tianyu. Tempat itu ditemukan dalam 2 hari. Tapi ada 2 atau 3 jenis bahan. Tapi dia belum pernah mendengarnya. Bisa dimengerti kalau sumber daya di dunia bawah langka. Yu She tersenyum tipis. Hapeng, ganti bahannya dan gunakan bahan lain sebagai gantinya. Untungnya Hapeng memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang boneka. Setelah berpikir sejenak, dia membuat daftar beberapa bahan alternatif. Setelah bolak-balik beberapa kali, akhirnya dia memutuskannya.
Namun jika dia ingin mengumpulkan semua bahan tersebut, dibutuhkan 1 atau 2 hari. Jadi 7 anggota klan surgawi hanya bisa beristirahat sebentar di klan Yoye. Si Tuhotian dari Tanah Suci Hati Ungu juga menyerbu saat ini. Serangan terhadap klan Yoye di Tanah Suci Setan Ganda sangat mendadak. Ketika umat manusia mendapat berita dan bergegas, semuanya telah beres. Berdiri di atas batang pohon suci, memandang Tanah Suci Tianyu yang hangus, Liu Yu juga memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Setelah si Tuhotian menghiburnya untuk beberapa kata-kata, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Langkah selanjutnya adalah menyingkirkan Tanah Suci Iblis Ganda dari benua Poseidon. Bagaimanapun, semua orang kuat di alam laut dewa yang hebat dari Tanah Suci Iblis Ganda telah jatuh. Dan sebelum kekuatan besar baru dari alam laut dewa lahir, bahkan Tanah Suci Hati Ungu sudah cukup untuk menghancurkan Tanah Suci Iblis Ganda. Liu Yu mengangguk sedikit lalu berbalik dan bertanya, Lo Sheng, saya ingin tahu bagaimana situasi raja saya. Karena beberapa waktu yang lalu cahaya pada patung Raja Sun hampir hilang seluruhnya. Liu Yu hampir mengira Sun telah mati. Tetapi cahaya itu perlahan-lahan menjadi stabil ketika akan menghilang. Jika situasi saat itu dia tidak menghadapi bencana besar, Liu Yu hampir berencana pergi ke wilayah tengah untuk mencari Lo Sheng. Lo Sheng mengangguk dan mengeluarkan cabang mati berwarna coklat dari tubuhnya. Kayu yang memelihara jiwa. Mata Liu Yu tiba-tiba bergetar. Dalam keadaan normal, kayu pemelihara jiwa ini hanyalah alat untuk bertahan hidup. Jika keadaan tidak terlalu kritis, tidak mungkin menggunakan kayu pemelihara jiwa ini. Wajah Lo Sheng juga menunjukkan kesedihan. Sun membantu saya memblokir serangan jiwa, jadi saat itu jiwanya diambang kehancuran. Sebagai upaya terakhir, saya menempatkan jiwanya di kayu pemelihara jiwa. Liu Yu menggertakkan gigi dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Mari kita gunakan kekuatan kehidupan dari pohon suci sekali. Setidaknya itu bisa membangunkan raja saya. Mendengar ini, Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Saya pikir lebih baik Anda tidak melakukan sekarang. Jelas pertarungan kacau dengan Tanah Suci Iblis Ganda membuat seluruh Tanah Suci Tianyu berantakan. Jika dia ingin memperbaiki seluruh Tanah Suci, dia perlu menggunakan kekuatan pohon suci ini. Dilihat dari sudut pandang Lo Sheng, pohon suci yang besar ini sudah berlubang. Terlebih lagi pohon suci tersebut telah direndam dengan kekuatannya sebelumnya. Jika kekuatan pohon suci ini diekstraksi secara berlebihan, dia khawatir seluruh pohon suci akan mengalami kehancuran. Pada akhirnya, pohon suci akan layu. Tetapi, raja saya adalah yang paling penting. Saya bisa merasakan keinginan pohon suci itu. Ia bersedia mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan raja saya. Lo Sheng menghela nafas dan kemudian berkata, Sun jatuh ke dalam situasi ini karena kecerobohan saya. Belum lagi jika sepenuhnya memperbaiki kerusakan pada jiwanya, hanya mengandalkan makanan dari pohon suci saja mungkin tidak cukup. Jadi saya akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Faktanya, kekuatan kayu pemelihara jiwa di tangan Lo Sheng tidak kalah dengan kekuatan pohon suci. Namun kekuatan kayu pemelihara jiwa ringan dan efeknya sangat lambat. Meski begitu, itu cukup untuk melestarikan jiwa Sun. Saat ini seorang wanita dari suku Yoye berpakaian kuning berjalan dari dalam pohon suci dan memberi hormat kepada Liu Yu. Liu Lan, ada apa? Liu Lan ini adalah orang suci perang tingkat ketiga di klan Yoye. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.